Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Muhammad Yasin Asiki. Di sini saya akan membawakan acara podcast pada kesempatan kali ini yang akan membicarakan hal-hal terkait dengan perwakafan. Tentu saya di sini tidak sendirian. Bersama saya ada narasumber kita yang sangat kita muliakan. Beliau akan membawakan materi seputar wakaf. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahlan Nawaridullah. Saya akan membawakan sebuah materi tentang manajemen wakaf yang ada di Kuwait. Baik Mas Ahlan, kita akan membincangkan seputar manajemen wakaf di Kuwait. Mungkin pertama kita akan mengetahui bagaimana ataupun kita harus mengetahui apa itu wakaf di Kuwait. Mungkin bisa dijelaskan Mas Ahlan. Oke, baik, saya mulai dari pertama. Sebelum saya masuk kepada inti dari penjelasan, jadi saya mau ngasih tahu dulu sebelumnya urgensi dari wakaf itu sendiri. Seperti yang kita ketahui itu, wakaf itu sedikit tidak berbeda dengan sedekah ya Mas. Nah, jadi wakaf itu sangat berperan demi kesejahteraan umat. Karena wakaf itu salah satu ibadah yang berbentuk sosial. Nah, jadi kalau di Islam itu kan ada ibadah ya untuk diri sendiri, manfaat untuk diri sendiri, ada untuk sosial. Nah, jadi wakaf adalah salah satu dari sekian banyak ya amalan-amalan yang untuk sosial. Kita udah nangkep nih poinnya teman-teman. Jadi wakaf ini tentu berbeda dengan sedekah. Inilah kenapa kita akan membahas wakaf ini. Ternyata wakaf ini kalau misal kita baca, cari literasinya, cari referensinya, wakaf ini lebih berperan daripada sedekah. Karena apa teman-teman? Harta yang kita wakafkan itu tidak hilang, akan tetapi diolah, diproduktifkan dengan tidak mengurangi harta pokoknya yang kita wakafkan. Sementara sedekah, ketika kita menyedekahkan harta itu, maka langsung habis gitu ya. Iya. Misal kita punya uang 1.000, kita sedekahkan, 1.000 itu habis. Iya. Tapi kalau wakaf, kita wakaf 1.000 ini nggak boleh habis teman-teman. 1.000 ini harus diproduktifkan, diolah. Nah nanti yang mengolah namanya apa? Nazir. Nah nadir ini yang akan mengolah, memproduktifkan harta wakaf. Kemudian ada apa lagi nih Mas terkait dengan wakaf? Nah, jadi karena sudah dijelaskan ya, urgensi wakaf itu, manfaat wakaf itu seperti apa perbedaannya dengan sedekah, maka kita langsung masuk ke intinya, yaitu manajemen wakaf yang ada di Kuwait. Oke. Jadi yang pertama itu daftar isinya saya sebutkan. Yang pertama itu pendahuluan, sejarah wakafnya, pelaksanaan manajemennya, cara Nazir merealisasikan tujuan dan visinya, infrastruktur lembaga wakaf di Kuwait, sama barang atau jenis barang yang diwakafkan. Oke. Nah, yang pertama, Kuwait menjadi salah satu negara dengan penduduk mayoritas Islam yang sudah berhasil dalam mengelola wakaf di negaranya. Dalam paparan ini saya akan memaparkan bagaimana sejarah wakaf dan pengelolaan wakaf di negara Kuwait. Baik, jangan lupa bagi teman-teman siapkan alat tulisnya. Barangkali ada menemukan ilmu-ilmu baru yang bisa kita serap, karena wakaf di Kuwait ini akan bisa kita serap pelaksanaannya di Indonesia. Barangkali pelaksanaan wakaf di Kuwait ini ada hal-hal yang bisa kita terapkan di Indonesia. Baik, lanjut Mas Ahlan. Bismillah. Jadi pada masa pra-Islam dan pasca Islam, sebagai negara yang sedari dulu adalah bangsa yang sudah melakukan wakaf
pra-Islam, di masa pra-Islam, sebelum terbentuk menjadinya sebuah negara, sudah timbul budaya wakaf. Jadi dari masyarakat Kuwait sendiri, mereka sudah tersadar akan pentingnya wakaf. Cuman namanya dulu bukan wakaf, mereka memiliki istilahnya sendiri. Nah, pada zaman dahulu, wakaf di Kuwait itu dikelola untuk menjaga orang-orang yang lemah dan demi kesejahteraan umat. Karena pada zaman dahulu ya, jadi di Kuwait itu mereka sebelum ditemukannya minyak bumi yang sekarang jadi sumber pendapatan mereka itu termasuk negara yang miskin. Jadi hidup mereka itu ya selalu bersentuhan dengan kemiskinan. Jadi masyarakat yang ada di Kuwait dahulu sebelum menemukan minyak bumi itu seperti mereka bekerja sebagai nelayan, sebagai petani, dan harta-harta mereka itu mereka wakafkan, mereka kelola untuk menjaga orang-orang yang lemah, demi mensejahterakan umat. Mereka sudah ada kesadaran. Berarti mohon maaf nih Mas Ahmad, saya potong. Wakaf di Kuwait ini sudah berperan dari zaman dulu ya untuk mensejahterakan umat. Iya, di masa Nabi Muhammad lah ada hukum-hukum yang disempurnakan. Oke. Pada awalnya aset wakaf yang dimiliki oleh masyarakat di Kuwait hanya rumah tua dan beberapa properti produktif yang tua. Maksudnya ini ya seperti ya mereka bertani, mereka ya mancing, berlayar di lautan gitu. Tetapi setelah ditemukannya sumber minyak, perkembangan aset wakaf semakin besar. Masuk masa modern. Oke, kita masuk masa modern. Pada tahun 1948 sampai 1961, pemerintah Kuwait membuat majelis wakaf dan dilantik ketua majelis pada bulan Januari tahun 1949 sampai 1951 yang bernama Syekh Abdullah Al-Jabir As-Sabah. Dan pada tahun ini pula dibentuk struktur dan dimulai dari pembuatan struktur masjid dan dibuat pula bagian yang mengurusi harta wakaf dengan memperbaiki masjid-masjid dan dibuatkan jadwal petugas untuk merapikan sholat, yang azan dan lain sebagainya. Pada tahun 1962 sampai 1950 yang bertanggung jawab dari Kementerian Perwakafan, dan kemudian dibuatlah departemen yang dinamakan Kementerian Wakaf dan Urusan Islam. Pada tahun 1990-1991 pemerintah Kuwait membentuk penanggung jawab dari kementerian dengan tujuan untuk melindungi dokumen-dokumen wakaf dan dokumen-dokumen lama dari kerusakan dan kehilangan. Baik Mas Ahmad. Berarti kita menemukan temuan yang bagus ini teman-teman, bahwa sejarah wakaf ternyata ada perkembangan yang cukup signifikan teman-teman, dari yang masa tradisional atau masa lampau hingga sekarang masa modern. Dimulai dari tahun tadi berapa Mas? 1948. Jadi ketika dulu mungkin wakaf ini sifatnya masih perorangan gitu ya Mas. Ada seorang nadir, kemudian ada orang yang mau wakaf, kemudian harta wakaf ini dikelola, kemudian disalurkan ke mauquf alaih. Ya, mauquf. Nah, akan tetapi ketika masuk masa modern teman-teman, bahwa wakaf ini sudah dikelola dengan matang gitu ya. Iya. Dengan badan yang mengurusi, adanya manajemen yang lebih baik gitu ya. Iya, manajemen yang sudah ya mereka itu bisa mengintegrasikan ya ilmu-ilmu modern dengan ya ilmu-ilmu agama. Baik. Pastinya kalau sudah dikelola sama lembaga terkait, ini akan membawa kemaslahatan yang lebih luas untuk umat ya. Selanjutnya kita akan membahas lagi tentang pelaksanaan dari manajemen wakaf tersebut. Oke. Adapun pelaksanaan wakaf yang ada di Kuwait menggunakan manajemen langsung, yang mana seorang wakif menyerahkan harta yang akan diwakafkannya kepada hakim yang ditunjuk untuk mengatur perwakafan. Dan salah satu hakim yang terkenal dalam hal perwakafan di Kuwait adalah Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Addasani, yang mana beliau mengurus tentang wakaf selama lebih dari 60 tahun. Di negeri Kuwait ini, dana wakaf yang terkumpulkan dijadikan rumah, toko, sumur air, perkebunan, kelapa sawit, dan perikanan. Selain itu, dana wakaf
ada juga yang disalurkan untuk mendanai masjid seperti pembangunan masjid maupun penyediaan hewan kurban, makan makanan dan minuman, pendanaan bagi tahfiz Quran, sedekah, sumbangan buku-buku dan kebaikan-kebaikan lainnya. Ini menarik teman-teman. Bagaimana ternyata wakaf itu tadi sebagaimana kita sudah sampaikan sangat bermanfaat bagi umat. Tadi telah disebutkan bisa untuk apa itu Mas? Rumah, Untuk membangun rumah, Oh. toko, sumber air, perkebunan kelapa sawit. Nah, tentu dengan tadi yang sudah disampaikan, wakaf bisa dibuat rumah, penyalurannya untuk toko, sumur, itu kan semuanya membawa dampak yang sangat baik bagi umat Islam yang sama. Tentunya itu akan membawa kekayaan lah bagi umat Islam gitu Mas. Kemudian selanjutnya kita akan membahas yang tidak kalah menarik, yaitu tentang apa saja barang yang diwakafkan di daerah Kuwait ini. Oke, barang atau jenis barang yang diwakafkan dilihat dari daftar para wakif yang ada di Kuwait. Para wakif bermacam-macam dalam mewakafkan hartanya. Ada yang bermaksud untuk wakaf khairi, wakaf zuri, dan wakaf mustarak. Para wakif berhak untuk menentukan jenis wakaf apa yang dilaksanakannya dan seberapa besar jumlah harta yang ingin diwakafkan dan diterima pula dalam bentuk apa saja. Nah, jadi para wakif menentukan, jadi mereka tuh mewakafkan apa. Jadi ada tiga. Sebelumnya boleh saya bertanya nggak Mas? Wakif ini siapa itu? Wakif ini orang yang berwakaf. Oh, itu teman-teman. Jadi wakif itu orang yang berwakaf. Oke. Para wakif bermacam-macam dalam mewakafkan hartanya. Jadi dia ingin mewakafkan misalnya ya sesuai dengan pilihan yang udah dibuat di manajemen mereka. Nah, yang mana ada wakaf khairi, wakaf zuri, dan wakaf mustarak. Lalu kita masuk ke cara nazir merealisasikan tujuan dan visi mereka. Nah, jadi lembaga wakaf Kuwait membentuk dua bagian demi merealisasikan tujuan mereka, yaitu bagian investasi dan pengembangan harta wakaf lama dan baru dan pencapaian hasil-hasilnya. Nah, jadi mereka ini ya kalau istilahnya itu nazir ya. Nazir itu ya bagian yang menginvestasikan, yang mengembangkan. Bagian penyaluran yang kedua, bagian penyaluran hasil-hasil wakaf yang ada sesuai dengan tujuannya masing-masing dan melakukan kampanye pembentukan wakaf baru yang dapat memberi pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prioritas dan tingkat kebutuhannya yang sesuai dengan hukum syariah. Berarti nazir ini kita bisa katakan sebagai itu ya Mas, apa namanya, manajer Ya, manajer atau mungkin ya pengelola gitu lah, pengelola. Nah itu teman-teman, nazir itu penting, bahkan nazir ini menjadi rukun ya Mas ya, dalam jadi perwakafan. Jadi rukun dalam perwakafan itu selain ada orang yang mewakaf, ada orang yang menerima, ada barang yang diwakafkan, juga yang tak kalah penting si pengelola wakaf itu teman-teman. Dan pengelola wakaf ini bukan hanya dia menerima harta wakaf kemudian disalurkan, tetapi si nazir ini atau pengelola wakaf harus punya kapasitas yang untuk mengelolanya, memproduktifkannya. Kemudian harta wakaf yang dia kelola muncul hasil dari yang dia kelola, itulah yang akan disalurkan ke manfaat. Seperti itu Mas. seperti itu. Baik. Kemudian setelah kita mengetahui adanya nazir yang mengelola wakaf, adanya bentuk-bentuk harta wakaf, kita juga harus tahu nih teman-teman, apa nih masalah, apa namanya, lembaga ataupun mungkin dalam konteks tadi nazir ya teman-teman, nazir yang mengelola wakaf di Kuwait. Apakah dia sifatnya perorangan atau sudah ada organisasinya atau instansinya atau bagaimana Mas? Jadi lembaga wakaf di Kuwait itu ya sudah terstruktur ya, sudah terorganisir. Jadi pemerintahan Kuwait juga membangun infrastruktur untuk membantu nazir ya, istilahnya, untuk menginvestasikan,
mengelola, mengembangkan dan lain sebagainya. Dalam mengelola wakaf, pemerintah Kuwait membuat bangunan perkantoran sendiri, yang khusus untuk mempusatkan seluruh pengelolaan wakaf yang ada di Kuwait. Selain itu, bangunan-bangunan lainnya yang dibuat oleh lembaga wakaf disewakan dan keuntungannya digunakan untuk kegiatan umat muslim. Sehingga dana dari bangunan-bangunan yang disewakan tersebut dapat membuat mereka bertahan hingga saat ini, karena dana wakaf mereka terus mengalir walaupun mereka tidak mendapatkan dana bantuan dari pemerintah. Di samping itu, dana wakaf tunai juga membantu dalam pembiayaan aktivitas akademik maupun administratif masyarakat Kuwait. Sehingga wakaf tunai menjadi instrumen ekonomi bagi pengembangan negara Kuwait. Berarti kita juga bisa mengatakan bahwa wakaf di Kuwait ini saking produktifnya bisa menjadi alternatif sumber ekonomi dari negara Kuwait itu sendiri. Iya, selain dari kegiatan ekonomi masyarakatnya, ternyata itu teman-teman wakaf sangat berpengaruh, sangat berpotensi dalam menjaga kestabilan ekonomi suatu negara ya. Iya. Khususnya di dalamnya adalah negara Kuwait. Baik, itulah teman-teman. Jadi secara umum mungkin kalau bisa saya simpulkan adalah wakaf ini sangat memiliki nilai yang sangat tinggi ataupun sangat berpotensi untuk memajukan ekonomi suatu bangsa. Betul gitu ya Mas? Iya, bisa. Mungkin ada closing statement dari Mas Ahlan terlebih dahulu untuk para pendengar kita. Jadi kesimpulannya, closing statement dari saya itu ya, Kuwait, maksudnya itu lembaga wakaf Kuwait itu sudah membuktikan bahwa ya wakaf itu sangat berperan penting dalam mensejahterakan umat, baik itu untuk muslim itu sendiri, bahkan untuk non muslim, bahkan bisa membantu pemerintah. Sama halnya seperti di Amerika Serikat, cuman kita nggak membahas Amerika Serikat. Jadi wakaf ini ya salah satu sumber pendapatan yang ada di Kuwait, bisa digunakan untuk membangun infrastruktur yang ada di negara Kuwait itu sendiri. Makanya ya mereka bisa sejahtera seperti sekarang. Seperti itu. Baik. Closing statement yang sangat mendorong semangat kita ya teman-teman. Jadi mulailah kita wakaf. Jangan menunggu kaya terlebih dahulu untuk wakaf. Wakaf itu sekarang apalagi sudah mulai tren untuk wakaf uang, wakaf tunai. Maka kita berwakaflah walaupun 1.000, 2.000 atau bahkan kita punya 1 juta dan lain sebagainya. Mumpung kita masih ada kesempatan, kita masih hidup, kita masih punya uang, kita masih punya benda, maka berwakaf teman-teman. Apalagi kalau kita berwakaf, wakaf itu akan membawa kemaslahatan bagi umat. Sekian dari saya, Muhammad Yasid Asidki, sebagai pembawa podcast pada kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.